It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Selamat datang di Online Church Star Kids. Niko, kita main quiz yuk, seru loh. Wah, asik. Yuk teman-teman ikutan ya. Kepada siapa Allah menyerahkan 10 perintahnya? Wah, pasti teman-teman tahu nih. Yuk, kita jawab bersama. Musa. Kita lihat apakah benar. Ya, benar. Allah menyerahkan 10 perintahnya kepada Musa. Good job teman-teman. Quiz selanjutnya, di manakah Allah memberikan 10 perintahnya? Gunung Tabor atau Gunung Sinai? Ayo, kira-kira gunung apa teman-teman? Mari sama-sama kita serukan. Gunung Sinai. Jawabannya adalah Gunung Sinai. Keren, teman-teman bisa menjawabnya dengan benar. Next, perintah Allah yang keberapa terdapat larangan menyembah berhala? Menurutku mungkin yang kelima. Kita coba lihat bersama-sama ya. Apakah jawabannya yang kelima? Yah, ternyata yang kedua ya. Oke. Aku kali ini salah ya. Bagaimana teman-teman yang di rumah? Apakah menjawab dengan benar? Kalau benar, kalian hebat. Oke. Nih, saat selanjutnya. Apa janji Allah kepada orang yang taat melakukan perintah kelima? Ayo, coba tebak. Yang benar apa? Oh, aku tahu. Itu umur panjang di tanah pemberian Tuhan kan? Apakah teman-teman setuju dengan jawabanku? Mungkin mereka menjawab yang lain. Tapi mari kita lihat jawabannya. Apakah benar? Yeay, hebat. Jawaban kita benar. Dan kuis hari ini sampai di sini dulu ya. Karena kita akan mulai ibadah. Iya, benar sekali teman-teman. Hari ini kita akan belajar kisah Alkitab yang super keren banget. Dan dari kisah Alkitab hari ini, kita akan belajar untuk menghormati sesama. Kita akan belajar kisahnya di dalam Alkitab. Dan yang pasti kisahnya super duper seru. Yuk, siapkan buku Alkitab kita untuk kita baca ayat bersama ya. Yuk, ambil posisi yang baik, duduk dengan rapi dan sopan. Siapkan hati dan fokus selama ibadah online ya. Karena kita percaya Allah hadir bersama kita di ibadah hari ini, so no food and drink ya. Hormati Allah dengan mengikuti ibadah online ini sampai selesai, oke? Teman-teman, yuk bantu like, subscribe, dan share link video Star Kids ini supaya makin banyak lagi teman-teman yang beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum itu, kita memuji Tuhan dulu ya. Ayo, semangat memuji Tuhan dengan suaramu yang terbaik. Dan sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Roh Kudus, mari hadirlah bersama kami dan ajar kami menghormati-Mu. We love you God. Amen. To showing others care, listening close and being fair, using kind words, soft and true, and treating others like they're you. Respect for everyone. It makes us friends and builds our fun. When we're kind and show respect, we get kind
the effect. Respect. Respect means hearing what's to say, even if it's not our way. We take our turn, we play our part. Respect is kindness from the heart. Respect, respect for everyone. It makes us friends and builds our fun. When we're kind and show respect, we get kindness back, that's the effect. It's how we show we really care. At home, at school, and everywhere. A little respect helps us grow and fills the world with peace, you know. Respect, respect for everyone. It makes us friends and builds our fun. When we're kind and show respect, we get kindness back, that's the effect. Respect. So let's be kind, let's take a stand. Respect each friend and lend a hand. With open hearts, we all connect, because the world is better with respect. Respect, respect for everyone. It makes us friends and builds our fun. When we're kind and show respect, we get kindness back, that's the effect. Respect. Respect. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran
The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Wah, lucunya ya. Kok bisa-bisanya sih si rusa dan beruang besar itu kalah akal dengan kelinci dan rakun yang jauh lebih kecil dari mereka? Wow, lucu banget sih. Iya ya. Dan itu loh Niko, lucu banget ya. Menurut Niko nih, adik-adik, apa sih masalahnya dengan si rusa dan si beruang tadi? Coba yuk kita lihat lagi ya. Coba perhatikan baik-baik. Si rusa dan beruang tadi sama-sama tidak mau mengalah. Terus mereka seharusnya saling mengalah dong. Iya, betul. Dan tidak mau mengalah itu tuh artinya si rusa dan si beruang tidak saling menghargai binatang yang lain. Coba nih sekarang. Lihat lagi ya apa yang dilakukan kelinci dan rakun. Wow, rakun, kamu hebat. Kamu mau merendahkan hati untuk menghormati kelinci terlebih dahulu. Ini baru tindakan yang saling menghargai dan menghormati. Good job, kelinci dan rakun. Wah, kalian sudah melakukan respect ya teman-teman. Ah, betul Niko, betul. Gimana nih Niko dan adik-adik semua, apakah kalian sudah mulai melakukan respect dalam hidup sehari-hari kalian? Apakah adik-adik sudah menghormati Tuhan dalam hidupmu? Misalnya, datang ibadah dengan tepat waktu. Ya Kak Reti, aku sudah menghormati Tuhan dengan datang tepat waktu.
Dan aku juga mulai doa dan baca Alkitab setiap hari. Wah, hebat Niko. Good Niko. Kak Reti berharap adik-adik lainnya juga sudah lakukan ya. Dan di minggu kedua nih, kita sudah belajar hormatilah orang tua yang ada di atasmu. Apakah sudah nih dilakukan? Yap, aku mulai doakan papa, mama, dan guru-guruku di sekolah. Dan aku coba bantu guruku saat aku bisa melakukannya. Lalu saat bertemu guru lain, aku juga memberikan salam pada mereka. Puji Tuhan, Kak Reti percaya adik-adik yang lain juga melakukannya ya. Percayalah adik-adik, saat adik-adik melakukannya, adik-adik akan mendapatkan hal baik dalam hidupmu. Dan terutama Allah bangga padamu. Kita hari ini akan belajar, hormatilah sesamamu. Hormatilah sesamamu. Dan sesungguhnya menghormati sesama itu terangkum dalam 10 hukum Allah yang Allah berikan kepada Musa. Terutama hukum yang ke-6 sampai ke-10. Kita saksikan dahulu ya. Bagaimana Allah menuliskan ke-10 hukum Allah itu dalam tayangan ini. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Dahsyat Allah kita ya. Dia Allah yang berfirman pada umatnya dengan cara-cara yang spektakuler. Cara-cara yang luar biasa. Teman-teman, ayo bacakan kembali 10 hukum Allah bersama-sama dengan aku ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan mengingini milik orang lain. Hukum ke-5 sampai ke-10 dalam hukum ini mengingatkan kita untuk menghormati sesama kita. Oh, jadi hukum yang pertama sampai hukum keempat mengingatkan kita untuk menghormati Allah, dan hukum yang ke-5 sampai ke-10 mengingatkan kita untuk menghormati sesama kita. Dan Tuhan Yesus pun kembali mengingatkan
untuk kita bisa mengasihi dan menghormati sesama kita. Coba bacakan dalam Matius 22 ayat 39. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kak Reti, mengapa kita harus saling mengasihi sesama? Karena semua manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Artinya setiap orang istimewa di mata Allah. Ketika kita menghormati orang lain, kita sebenarnya menghormati pencipta mereka, yaitu Allah sendiri. Jadi saat aku menghormati orang lain, berarti aku sedang menghormati Allah ya? Wow, ini luar biasa. Ya, dan saat kita menghormati orang lain, kita menghormati dan sedang menaati perintah Allah. Hukum ini bukan hanya aturan loh, tetapi juga petunjuk agar hidup kita menjadi damai dan bahagia. Oh iya ya, coba kalau semua orang hidup saling menghormati, pasti semua rukun dan damai ya. Betul. Adik-adik, Allah telah memberikan 10 perintah Allah ini agar hidup kita lebih teratur dan baik. Bagaimana kita menghormati sesama itu? Hari ini kita akan fokus pada perintah ke-5 sampai ke-10. Di mana kita harus menghormati sesama kita. Apa itu hukum ke-5, Niko? Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah Allah yang mengajarkan kita pentingnya menghormati orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Dan luar biasa loh, saat kita menghormati orang tua, Tuhan akan memberikan umur panjang. Coba, apa hukum yang ke-6, Niko? Jangan membunuh. Nah, ini mengajarkan kita untuk menghormati kehidupan orang lain. Kita harus saling menjaga dan menghargai satu sama lain. Contoh, tidak hanya membunuh atau melenyapkan nyawa orang ya secara fisik, tapi juga dengan perkataan dan perbuatan yang mungkin bisa menyakiti. Jangan lupa, jangan sampai kita mengejek dan mengancam, jangan. Dan jangan berkelahi ya. Lalu, apalagi nih hukum yang ke-7 nih kok? Jangan berzina. Apa artinya ya ini Kak Reti? Ini mengajarkan kita untuk mencintai dan menghormati keluarga kita serta menjaga hubungan yang baik. Menjaga dari pikiran yang kotor, tapi menjaganya dengan pikiran yang bersih. Dan perbuatan dari hal yang tidak pantas tuh harus kita jaga. Lalu menjaga hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Sebagai suami istri, papa dan mama nih. Mereka harus saling menghormati dengan setia selamanya. Sekarang yang ke-8 nih kok. Jangan mencuri. Kita harus menghargai barang milik orang lain. Jika kita ingin sesuatu, kita harus meminta izin dan bekerja keras dong untuk mendapatkannya. Contoh nih, tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Tidak mengambil barang atau benda milik teman kamu. Tidak menyontek juga saat ujian. Gitu ya. Dan hukum yang ke-9 apa ya Niko? Jangan berbohong. Kita harus selalu menghormati sesama dengan berkata jujur. Jujur membangun kepercayaan di antara kalian loh, di antara kita juga. Contoh, tidak berbohong, tidak berkata-kata yang memberitakan berita bohong atau hoax. Berbicaralah yang jujur,
tidak mengarang cerita yang aneh-aneh kepada sesamamu. Dan yang terakhir nih kok, apa hukum Allah itu? Jangan mengingini milik orang lain. Nah, ini mengajarkan untuk tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain atau menghormati apa yang dimiliki orang lain. Contoh, tidak iri hati bila ada temanmu yang mempunyai tas baru, sepatu baru, dan lain-lain gitu. Kemarin teman aku punya sepatu baru dan keren sekali. Berarti tidak boleh iri ya aku. Ya, tetapi aku tetap bersyukur dengan apa yang aku punya, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Yes, itu betul sekali. Saat adik-adik dapat menghormati sesama, maka adik-adik pun akan dihormati. Bahkan Allah bangga padamu. Friendship. Friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Saat adik-adik menghormati sesama, berarti adik-adik sudah melakukan 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Let's sing it. Adik-adik, saatnya kita berbicara kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah yang maha mulia, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk menghormati sesama kami. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat melakukannya, karena ketika kami melakukannya, kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami mohon ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo teman-teman, kita hormati sesama kita baik melalui perkataan dan tindakan kita. Setuju. Ingat respect, menghargai orang lain melalui perkataan dan tindakan. Saat kita menghormati sesama, maka kita pun akan dihormati. Oke, ayo sekarang kita klik like, subscribe, dan share ibadah online Star Kids ini dulu ya. 1, 2, 3, klik! Dan jangan lupa ya, kita ada ibadah onsite Star Kids yang pasti lebih seru. Karena kita dapat bertemu teman-teman, bermain bersama, serta memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk informasi tempat dan jam ibadah tersedia di website Fajar Pengharapan. Kita juga ada kesan anak-anak loh. Ayo join kesan Anak Connect. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi. 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58. Secara onsite. Di acara Connect ini kita bisa bermain bersama, makan bersama, dan dengar firman Tuhan bersama-sama. Ayo tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Berilah dengan sukacita, karena seluruh uang persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan dan pembangunan gereja. Mintalah bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk memberi persembahan melalui cover bank atau scan QR.
It's quiz time! Tuliskan satu hal yang akan teman-teman lakukan sebagai tindakan menghormati sesama. Tuliskan jawabannya, lalu kirimkan melalui nomor hotline ini untuk mendapatkan hadiah yang langsung dikirim ke rumah. Wah, tidak terasa ya, ibadah hari ini sudah hampir selesai. Apakah kalian masih merasakan sukacita di akhir ibadah ini? Wah, tentu saja. Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah online sampai saat ini. Kita bertemu lagi minggu depan. See you!